Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rahasia kolbu rahimakumullah. Jangan sekali-kali melakukan ini ketika ziarah kubur. Hukum dan larangan di dalam ziarah kubur. Ziarah kubur merupakan salah satu tradisi yang sudah biasa dilakukan masyarakat Muslim, khususnya Muslim di Indonesia. Dalam ketentuan syariat Islam, telah membolehkan umat Muslim untuk melakukan ziarah kubur. Namun anjuran ziarah kubur itu lebih menekankan kepada tujuannya, yaitu sebagai pengingat kematian dan untuk melembutkan hati. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak seorang pun yang berziarah ke makam saudaranya dan duduk di dekatnya kecuali saudaranya itu terhibur dengan kedatangannya dan menjawab salamnya hingga ia meninggalkan tempatnya. Dalil lainnya yang menerangkan tentang ziarah ini adalah sebuah hadis yang diceritakan dari Buraidah bin Al-Hasim radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sesungguhnya dahulu aku telah melarang kalian untuk berziarah kubur, maka kini ziarahilah kuburan, karena yang demikian dapat mengingatkan kalian kepada akhirat. Dan dengan berziarah kubur adalah akan menambah kebaikan bagi siapa saja yang melakukannya. Barang siapa yang berkehendak untuk menziarahinya, maka ziarahilah. Dan janganlah kalian mengucapkan kata-kata yang batil. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, Baihaqi, An-Nasai, dan Ahmad. Oleh sebab itu, pemahaman yang telah mewajibkan ziarah kubur perlu diluruskan. Sebab pada praktiknya seringkali terjadi berbagai pelanggaran. Untuk itu agar ziarah kubur yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amalan ibadah, maka kita diwajibkan untuk menjaga dan menghormati ketentuan dan juga larangan yang Allah sudah tentukan. Lalu hal apa saja yang dilarang di dalam berziarah kubur? Pertama, berdoa dan memohon kepada ahli kubur. Apa yang dimohonkan? Yaitu permohonan semacam meminta rezeki, meminta dimudahkan jodoh, dan juga yang lain-lain. Permohonan ini seharusnya ditujukan kepada Allah melalui berdoa, bukan diminta kepada ahli kubur. Sebab perlu kita ketahui, yang diminta itu tidak lebih mampu dari yang meminta. Sebab kedua-duanya sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak berdaya. Khususnya mereka yang sudah wafat dan berada di alam barzakh. Kedua, memohon kepada ahli kubur sebuah petunjuk di dalam hal keduniawian ataupun dalam hal lainnya. Seharusnya bertanya dan meminta petunjuk maupun ilmu agama bukan dengan cara kekuburan, melainkan kepada Allah dan kepada ahlinya yang masih hidup, yaitu dengan cara berdoa dan menuntut ilmu agama secara benar dan juga serius kepada ahlinya, telaten dan juga berkesinambungan. Lalu yang ketiga,
memberikan sesajen atau sesembahan berupa sembelihan hewan dengan keyakinan bahwa semua itu akan membahagiakan ahli kubur. Hal ini sangat diharamkan di dalam Islam. Lalu yang keempat, persoalan menabur bunga dan menyiram air putih. Masih dalam perdebatan, ada yang menjadikannya tradisi dan ada juga yang melarangnya karena hal itu dianggap tidak memberikan manfaat apapun bagi jenazah yang dikuburkan. Dan ini tergantung pemahaman dan ilmunya masing-masing. Kami tidak bisa menentukan harus bagaimana, sebab banyak berbagai macam orang yang mempunyai pemahamannya sendiri. Lalu bagaimana adab ziarah kubur sesuai sunnah Rasulullah SAW? Yang pertama, mengucapkan salam. Adab yang pertama yang harus dilakukan di dalam berziarah kubur adalah mengucapkan salam. Para penziarah disunahkan untuk mengucapkan salam kepada penghuni kuburan muslim. Adapun ucapan salam hendaknya menghadap wajah mayat, lalu mengucapkan keselamatan kepada penghuni kubur dari kaum mukminin dan muslimin. Insya Allah kami akan menyusul kalian. Untuk itu aku mohon keselamatan kepada Allah untuk kami dan kalian semua. Hadis riwayat Muslim. Lalu yang kedua, tidak memakai sandal di kuburan saat berziarah. Disunahkan untuk tidak memakai alas kaki saat berjalan di atas kuburan. Hal ini bertujuan untuk menghormati penghuni kuburan. Sebagaimana di dalam sebuah hadis, "Wahai orang yang memakai sandal, celakalah engkau, lepaskan sandalmu." Lalu orang itu melihat, dan tatkala ia mengetahui bahwa yang menegurnya adalah Rasulullah SAW, maka dia melepaskan dan melempar sandalnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Namun jika tanah kuburan itu bertanah, panas, basah, dan sebagainya, maka dibolehkan untuk memakai sandal. Lalu yang ketiga, membaca surat pendek. Sunnah bagi penziarah adalah membaca surat pendek. Dengan membaca surat pendek, orang yang hadir akan mendapatkan pahala, sementara bagi mayatnya diharapkan akan mendapatkan rahmat. Lalu yang keempat, mendoakannya. Rasulullah SAW menziarahi kuburan sahabatnya dan memohonkan ampunan untuk mereka. Dibolehkan untuk mengangkat tangan ketika mendoakan mayat dan disarankan untuk menghadap kepada kiblat. Lalu yang kelima, boleh menangis asal tidak berlebihan. Menangis saat melakukan ziarah kubur itu diperbolehkan. Karena Rasulullah SAW pun pernah menangis ketika melakukan ziarah kubur kepada ibunya. Namun hendaknya tidak berlebihan hingga meratap meraung-raung atau menangis hingga merobek-robek bajunya sendiri. Lalu yang keenam, tidak duduk dan berjalan di atas pusara kuburan. Adab yang perlu diperhatikan di dalam melakukan ziarah kubur adalah tidak duduk atau berdiri di atas kuburan. Sementara itu diperbolehkan bila berjalan di samping atau di antara pusara-pusara kubur, sebagaimana di dalam hadis Rasulullah SAW. Sungguh
Jika salah seorang dari kalian duduk di atas bara api, sehingga membakar bajunya dan menembus kulitnya, itu lebih baik daripada duduk di atas kuburan. Hadis riwayat Muslim. Lalu yang ketujuh, menyiram air di atas pusara. Kegiatan menyiram air di atas pusara kuburan saat berziarah itu diperbolehkan. Berdasarkan salah satu hadis yang berbunyi, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyiram air di atas kuburan Ibrahim anaknya dan meletakkan kerikil di atasnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Itulah beberapa hal yang dilarang dan disunahkan di dalam ziarah kubur. Semoga ziarah kubur yang kita lakukan dapat bernilai amal soleh bagi kita dan juga bagi ahli kubur. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Sekian pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.